Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama Pak Edi Santoso nih, selaku pegulat, mantan pegulat nih gitu kan. Dan mantan pelatih juga nih gitu. Tadi bercerita banyak tentang bagaimana pengalaman dari awal mungkin merintis suka gulatnya. Bahkan prestasi-prestasi puncaknya bahkan juga di SEA Games ya, Bapak ya gitu kan. Nah, kalau perjalanan sebagai pelatihnya gimana tuh ceritanya tuh? Ya, jadi memang kan cita-cita kita kan, saya setelah jadi atlet akan jadi pelatih. Bahkan sebelum saya berhenti jadi atlet, saya pun sudah melatih sambil melatih. Sejak tahun 87 saya juga sudah melatih. Jadi melatih atlet putra daerah, junior. Saya latih di situ kan. Jadi pertama kali anak Bengkulu ikut ke Jurnas tahun 87 itu saya bawa ke Kalimantan Timur. Ya, sana. Tapi memang belum berhasil, paling nomor 4, nomor 3 ya. Tapi itu sudah pertama kali ya Bengkulu ikut junior. Ya, terus selanjutnya ada tuh terus 88 terus tahun, alhamdulillah ada hasilnya terus ya. Pun sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya, putra-putra era Bengkulu juga memang apa ya, istilahnya orang bilang mutiara hitam itu apa kok mutiara apa namanya, batu yang harus diasah itu bisa betulnya dia. Kalau diasah pasti bisa ya. Jadi untuk tingkat nasional untuk gulat Bengkulu diperhitungkan. Putra-putra kita juga bahkan ada juga putra daerah Bengkulu juga asli. Nah, dia juara pon ada, perak SEA Games ada dari anak didik kita ya yang ada di sini. Itu banyak lagi atlet lain yang sudah sekarang yang sudah nggak main lagi, jadi karyawan di Bank Bengkulu, ada pegawai negeri dan ada yang swasta aja. Jadi banyak, jadi apa ya, kita ada senangnya gitu ya. Paling kita kebanggaan kita ya, betul. Jadi kita ada melatih gitu kan anaknya. Karena memang atlet itu ada masanya. Ada masanya, betul. Ketika masanya sudah, mungkin kalau tidak menjadi pelatih ya artinya mungkin dibantu lah mungkin ya. Iya. Menghargai prestasi yang sudah dia dapat juga. Jadi di atlet ini kan ada namanya Golden Age. Ya, usia emas. Benar. Sangat terbatas. Di gulat itu 18 sampai 25 tahun. Itu usia emas. Setelah itu udah mulai turun. Jadi puncaknya 25, bukan nggak bisa, tapi dia turun. Melandai ya. Baik itu secara staminanya, powernya. Iya, fisik benar-benar betul. Apalagi gulat ini kan olahraga berat, termasuk olahraga berat. Jadi harus didukung dengan kalori, makannya, vitaminnya. Benar. Secara asupan gizinya juga ya. Asupan gizi ya harus seimbang dia. Tapi kalau ditanya nih, anak-anak Bengkulu potensial nggak di gulat? Potensial ya. Cuman kadang-kadang kan kita ini banyak terbenturannya. Apa tuh biasanya benturan-benturan gitu? Iya, dia sendiri sekolah atau dia luar daerah. Anak-anak dari Bengkulu Selatan banyak yang jadi atlet kita di sini kan itu. Kemudian jadi orang tuanya juga kan. Jadi sebagian besar memang atlet gulat ini yang kurang mampu gitu ya. Lain dengan mungkin menengah ke bawah bisa dibilang. Bukan yang kayak cabang renang, cabang bulu tangkis atau cabang atau apalagi yang paling motor imigrasi itu jelas orang-orang yang berada. Kalau ditanya untuk menjadi seorang atlet gulat dari mata pelatih gitu kan, kayak gimana nih? Ayo dilihat, apakah lihat dari fisiknya atau apa kemampuan yang harus dimiliki? Ya, nomor satu fisik ya kita lihat ya. Dia harus sehat fisiknya. Ngomong ya nggak ada yang kelainan dari kakinya, dari tangannya, dari apa. Karena dia kan kita ini raganya dulu. Ini raganya harus siap. Tapi kalau untuk nanti dia jadi bagus badannya, bentuknya dan kuatnya, itu bisa dilatih. Dilatih dia akan bisa. Apalagi kalau dia rajin latihan, sudah insya Allah. Banyak kita kan seperti di SKU itu kan, kita lihat ada anak dia masuk SKU nggak terima, pindah kamu ikut ke gulat. Ada yang mau, gitu kan. Jadi alhamdulillah banyak gitu. Ditawarin ya? Iya, pindah ke sini mau dia. Akhirnya lama-lama bagus dia. Karena itu kan
timbulnya cinta itu kan Iya. itu kan sayang karena dia tiap Artinya hari ketemu. secara kemampuan itu bisa diasah ya? Iya ya, kemauan bisa. Iya. Cuma tapi ada dasar dulu ya. Iya. Dasar fisiknya bagus dan kemauan dia di dia. Iya, iya. Apalagi nama mental. Yang paling susah itu pelatih mental. Iya. Melatih mental Melatih susah. mental. Susah sekali. Karena itu apa suka bawaan lahir kadang Iya, bilang. iya, iya. Kalau Pak Iya. Edi berarti kalau terjun ke anak-anak itu berarti artinya teknik dan mental dan fisik juga semua komplit. Iya, betul. Gitu ya? Saya kadang-kadang juga latih kerjasama dengan mereka. Hmm. Dengan cara saya kan. Iya, Ayo iya. kita datang ke rumah, Heeh. kita datang ke sana main apa segala. Mereka itu sampai kita main bola sama-sama. Saya kasih tahu, kita main bola tujuan kita ini bukan untuk cari kemenangan, kehebatan, bukan. Kita harus kerjasama. Iya, iya. Kita bukan pemain bola. Jangan bawa sendiri mau masukkan, nggak ada gunanya. Heeh. Kasih kawan kerjasama. Iya, iya. Ya, itu kan jadi ada kerjasamanya, timbul motivasinya, Heeh. semangat dan itu ya. Jadi Oke. itu. Kalau ditanya tantangan nih, tantangan untuk jadi seorang atlet, kan para pemirsa di luar sana juga kayak yang, wah nih menjanjikan nggak sih untuk jadi atlet gitu kan? Pasti kan ada tantangannya juga. Iya, Kalau menurut Pak Edi sendiri yang sudah jadi atlet pernah, pelatih pernah, bahkan sekarang juga tetap aktif juga. Jadi memang kalau zaman itu kan masih mudah-mudahan sampai sekarang masih ada apa namanya pemerintah perhatian. Iya, Pemerintah. iya, iya. Tapi saya yakin kalau dia itu memang juara bintang, pasti pemerintah akan ada itunya juga gitu kan ya. Ya, termasuk kita juga harus memberikan jalan Iya. supaya menghubungkan maksudnya ya, Iya, iya, benar, supaya dia juga. Tapi dengan catatan dia prestasi. Iya. Kalau kita prestasi, kita enak, Iya, iya. bisa ngomong gitu. Iya, iya. Tapi kalau enggak, kau mau Malah minta dikucilkan ya? gitu. Iya, juara yang nggak pernah Iya, pernah iya. apa-apa yang pernah kamu berikan gitu kan, Iya, jadi iya. kan. Ya misalkan kita sudah nyumbang medali untuk Bengkulu apa segala, pasti pemerintah akan ada timbul di hati dia, Iya, kan ada perjuangan gitu kan. Artinya Iya. dijanjikan dengan prestasi juga ya? Iya, anak-anak saya alhamdulillah yang berprestasi itu ya sudah pegangannya ada gitu kan. Iya, iya, iya. Apakah dia jadi guru olahraga karena dia di olahraga, Iya. guru olahraga ada. Ada lagi yang di Bank Bengkulu, ada lagi pegawai negeri, ada semuanya. Oh, bank-bank tuh banyak tuh ya? Bank Bengkulu ya banyak, karena Iya, kebetulan ketua gulat dulu Bank Bengkulu. Oh, Ah, secara ikatan emosional iya, dekat ya? jadi Kayak gitu. dari dulu kan Pak Prapto ngajikan ketua gulat Bank Bengkulu, jadi banyak atlet kita yang ke situ. Oke. Tapi saya sendiri nggak mau di bank. Saya ditawarin, "Bang, nggak Kenapa mau." nggak mau? Nggak bisa kerja di bank saya, nggak bukan saya orang lapangan saya bilang. Balik lagi ke lapangan Iya ya? di lapangan saya bebek di Pemda bisa lah dan keluar apa segala. Kalau Bank Bengkulu, wah memang, Iya. memang duitnya banyak. Iya, iya. Kalau prestasi puncak menjadi seorang pelatih, apa tuh? Ya, Pak Edi sendiri. saya pernah untuk pelatih nasional saya 3 kali saya melatih SEA Games. 3 kali melatih SEA Ya, SEA Games tahun 97 Di mana aja tuh? di Jakarta. Jakarta? Terus tuh 2003 di Vietnam, Vietnam? 2005 di Filipina. Filipina? Ya, 2005 itu ada atlet kita medali perak di situ, Rudi namanya. Sekarang di Bank Bengkulu dia kerjanya. Oh iya. Pastinya bangga ya. Iya, bangga betul dia. Atlet punya Pak Edi sebagai pelatih dan Pak Edi juga sebagai pelatih bangga melihat atlet-atletnya sukses nih. Iya, itulah tadi. Makanya kita punya atlet 2 yang SK-nya dari pusat. SK-nya langsung besar. Iya. Jadi waktu PON 2008 Ah, anak kita kan juara. ya. Jadi SK dia tuh dari PAN, dari Menpora, Oh. Adi Bulat. Dari pusat dia pegawai negerinya tuh. Iya. Atau lagi Rudi. Iya. Rudi yang perak SEA Games. Mm-mm. Saya tanya, Rudi, ini ada SK nih. Mana? Aku nggak mau pegawai negeri Pak. Ya apa? Bank Bengkulu. Udah di Bank Bengkulu jadi dia. Iya. Gitu. Jadi kalau prestasinya memang yang luar biasa gitu kan maksudnya. Jadi kan jarang orang gitu Iya. kan. Artinya masyarakat juga harus melek nih bahwa banyak ragam profesi bahkan menjadi atlet juga sebenarnya menjanjikan. Iya betul. Kalau memang sungguh-sungguh prestasinya Sungguh-sungguh. bagus ya. Iya. Iya. Terakhir nih mungkin harapan Pak Edi untuk masyarakat dan gulat Indonesia kayak gimana? Ya, jadi saya harapkan jadi masyarakat, marilah kalau memang
anak-anak yang muda itu daripada narkoba, nggak keluar dari apa. Mari kita olahraga lah, Iya, iya. sesuai dengan hobi masing-masing. Ya, Saya kira olahraga nggak ada yang jelek, semuanya bagus. ya. benar. Tinggal gimana kita makan diri. Nah, juga untuk gulat di Indonesia Indonesia? ini supaya lebih meningkat lagi. Mm. Artinya supaya sekarang kurang eventnya, event nasional itu kurang. Iya, iya, iya. Wadahnya berarti ya, gitu Iya. ya, harus kita banyakin lagi nih kan. Iya, jadi supaya juga ada dari masyarakat yang mau ikut terjun dan juga mau mendukung gitu ya. Oke. Semoga gulat Indonesia tetap maju dan tetap punya prestasi terbaik. Iya, amin. Ya, Itulah gitu, kita baik. harapkan. Gitu. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih, kembali sudah sama-sama. memberikan informasi sharingnya gitu kan, pengalamannya Iya. juga gitu kan. Semoga sosok anak-anak atau kaula muda yang melihat ini gitu kan bahwa bisa menjadi panutan nih bahwa orang seperti Pak Edi bahkan di usia sekarang 65 tahun bisa aktif nih gitu kan. Bahkan menjamin nih kehidupan gitu kan untuk diri sendiri bahkan sama keluarga juga. Sehat terus Pak Edi ya. Terima kasih. Gitu, terima kasih. Dan untuk para pemirsa, semoga kita bisa menemukan passionnya lebih cepat gitu untuk lebih fokus mengejar mimpi kita baik di dunia apapun, bahkan di dunia olahraga ataupun di dunia yang kita sukai. Semoga kita bisa berhasil di bidang kita masing-masing. Akhirnya saya Kul Anasullah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.